Halo semua, kembali lagi di channel Jelajah Tani. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang peluang usaha dan tips penting ternak sapi. Namun sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share. Jika kamu berminat untuk memulai usaha ternak sapi, tetapi tidak punya pengetahuan sama sekali tentang cara beternak sapi, maka kamu harus punya niat dan keseriusan untuk mempelajari berbagai tips dan tahapannya. Tentu saja modal yang besar dan segala kerumitan dalam memelihara sapi itu akan terbayarkan dengan keuntungan yang besar yang bisa mencapai puluhan juta rupiah, asalkan proses beternaknya dijalankan dengan ketekunan dan kerja keras. Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang perlu dipahami seputar usaha ternak sapi, termasuk jenis-jenis sapi yang biasa diternak dalam usaha sapi potong serta tahapan dan tips memulainya. Jenis-jenis sapi potong. Sapi yang digunakan dalam usaha ternak biasa berasal dari jenis sapi lokal, sapi impor, dan sapi hasil persilangan. Berikut ini adalah jenis sapi yang sering digunakan untuk usaha ternak sapi potong di Indonesia, antara lain sapi Ongol, sapi Bali, sapi Madura, dan sapi impor. Usaha ternak sapi bukan yang mudah untuk dijalankan. Buat kamu yang berminat dengan usaha ini, berikut beberapa hal yang perlu jadi pertimbangan sebelum memulai usaha ini. Jika belum berpengalaman, hindari menambah modal pembelian sapi melalui pinjaman bank. Kalian akan pailit. Belilah bibit atau bakalan sapi dari peternak yang berpengalaman dan terpercaya. Pilih bibit yang sesuai dengan kondisi lingkungan kandang, memanfaatkan limbah pertanian dan perkebunan untuk penghematan biaya pakan. Mulailah dengan skala kecil sembari belajar dan menambah pengalaman 2 atau 4 ekor. Cari momen atau waktu yang tepat untuk membeli bibit seperti saatnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ada setidaknya 5 tahapan penting dalam menjalankan peternakan sapi, yaitu menetapkan modal awal. Usaha ternak sapi memang membutuhkan modal besar, maka jangan ragu-ragu jika kamu sudah membuat perencanaan yang matang. Keuntungan yang akan kamu dapatkan nantinya pun bisa berkali-kali lipat dari modal tersebut. Modal awal setidaknya harus bisa mencukupi kebutuhan beberapa ternak sapi pertama. Selain mempersiapkan modal dalam bentuk uang, perbanyaklah mencari informasi, menambah pengetahuan, dan membangun jaringan dengan usaha-usaha ternak sapi lainnya. Mempersiapkan kandang. Langkah awal yang penting adalah mempersiapkan kandang. Konstruksi kandang untuk sapi potong bergantung pada skala peternakan dan ketersediaan dana pelaku usaha. Namun secara umum, kandang setidaknya harus bisa melindungi sapi dari pengaruh perubahan cuaca. Memilih bibit atau bakalan. Pemilihan bibit memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sapi yang dikembangbiakan selanjutnya. Sehingga jika kamu memilih bibit sapi yang baik, pastinya kamu juga akan menghasilkan banyak sapi-sapi yang baik pula. Memberikan pakan. Pemberian pakan juga memiliki peran yang sangat penting dalam usaha ternak sapi potong. Pakan merupakan sumber protein yang diubah menjadi energi yang menunjang pertumbuhan sang sapi. Kualitas dan jumlah pakan yang diberikan kepada setiap sapi haruslah diberikan secara cukup, sehingga energi tersebut dapat diubah ke dalam bentuk daging dan lemak. Hijauan merupakan makanan pokok bagi sapi yang biasanya terdiri dari dedaunan, rerumputan, dan kacang-kacangan. Harus diingat bahwa setiap hari sapi membutuhkan setidaknya 10% hingga 12% pakan hijauan dan 1% hingga 2% pakan tambahan dari bobotnya. Untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan sapi dengan cepat, kombinasikan antara pakan hijauan dengan pakan yang mengandung konsentrat seperti ampas tahu, kulit kacang kedelai, bekatul, dan kulit nanas. Makanan seperti jerami, daun, tebu, dan alang-alang merupakan makanan yang berkualitas rendah.
Untuk meningkatkan kualitas pakan sapi, berikan juga rumput gajah atau Starria Colonjono. Jangan lupa juga untuk memberikan zat vitamin, mineral, dan protein tambahan pada sapi untuk menjaga daya tahan tubuh dan mencegah dari berbagai penyakit. Melakukan perawatan atau penggemukan sapi. Ada berbagai faktor yang bisa mempengaruhi cara penggemukan sapi, seperti mulai dari luas kandang, pemberian pakan, hingga usia. Di Indonesia, proses penggemukan sapi lebih efisien dengan menggunakan kandangan atau kereman, karena dinilai bisa meningkatkan nilai jual serta adanya nilai tambah terhadap kotoran ternak yang dihasilkan. Pada umumnya, proses penggemukan sapi dilakukan cukup lama dan memakan waktu serta biaya. Hanya saja, pemeliharaan yang baik dan tepat membuat proses penggemukan tersebut tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan dalam 100 hari saja. Perlu diketahui bahwa suplemen yang baik haruslah terbuat dari bahan-bahan organik. Kandang juga harus dibersihkan setiap hari supaya tetap kering dan bersih guna menghindari berbagai virus dan penyakit yang menyerang tubuh sapi. Jangan sampai kandang terkena cipratan air hujan, karena hal itu dapat membuat kandang jadi lembab dan bau dan mudah menjadi sarang bakteri, virus, dan kuman lainnya. Dalam melakukan penggemukan sapi dengan menggunakan kandangan atau kereman, maka caranya adalah sebagai berikut. Sapi dimasukkan ke kandang, pemberian pakan dan air minum tidak dibatasi, pakan hijauan dan konsentrat, sapi tidak dipekerjakan, pemberian obat cacing dan suplemen secara teratur untuk meningkatkan nafsu makan dan daya tahan tubuh. Jangka waktu penggemukan dilakukan selama 100 hari. Demikianlah beberapa tahapan dan tips sukses ternak sapi potong. Klik like dan share video ini jika kalian menyukainya, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe. Terima kasih.